Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan, AHY dikabarkan bakal jadi Menpora, ya menteri dari Nasdem dan PKB terancam di reshuffle katanya begitu. Benarkah seperti itu begitu kan ya, ketika melihat apa yang sebenarnya terjadi hari ini ya bisa saja kemungkinan besar begitu kan ya di reshuffle begitu. Karena Pak Deto dan kabarnya terkait dengan kasus yang 27 miliar begitu kan. Bagaimana mereka begitu kan ya. Dan apa yang terjadi kalau AHY menjadi menjadi Menpora begitu kan. Ya, dalam politik itu kan terserah Pak Jokowi begitu kan. Tapi pada hakikatnya 6 bulan lagi mereka diganti begitu kan. Ya dan mungkin sudah kehaus jabatan begitu ya. Mungkin sudah bosan menjadi oposisi mereka begitu kan. Ya mau tidak mau dengan menteri itu, dengan menteri yang jabatannya hanya sementara, oke tidak menjadi masalah begitu kan bagi AHY. Ya buat hitung-hitung buat pengalaman lah begitu kan. Ya tidak menjadi masalah begitu kan ya. Karena AHY itu walaupun Pak Prabowo menang tidak mungkin dia di pertahanan. Dia tetap di menteri ya Menpora begitu kan ya. Karena dengan adanya pertemuan Pak Jokowi dengan Pak SBY menghasilkan sebuah keringat yang luar biasa dan mungkin ini melihat bahwa tidak sia-sia mendukung Pak Prabowo begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Atau hanya bisikan-bisikan dari mereka begitu bahwa wah ini menteri begitu kan. Atau setidaknya kok tumben hari ini saja begitu ya. Mau kenapa yang dulu tidak mau begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak spekulasi begitu ya. Sebegitu mudahnya Partai Demokrat menerima ini semua. Kan begitu logikanya begitu. Banyak yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan kalau kita melihat sejak dulu, kenapa kritikan-kritikan AHY begitu, saya tunjukkan nanti begitu kan. Kritikan-kritikan ke AHY kepada pemerintah sangat keras begitu kan ya. Dan sekarang ya mulai luluh kepada Pak Lurah begitu. Luluhnya luar biasa Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah cerdas juga memainkan politik hari ini begitu kan. Sampai-sampai Pak SBY saja begitu turun gunung untuk menjadi ketua tim begitu kan ya. Semudah itu mereka sudah menjadi presiden 2 periode begitu tiba-tiba turun gunung begitu kan ya, senaif apa begitu kan begitu logikanya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Yang namanya politik tidak menjadi masalah sebenarnya begitu ya. Terima kasih Pak Jokowi, best ya, turun gunung ya, saya kira apaan, ternyata ke istana temui Jokowi minta jabatan Menpora buat anaknya AHY. Benarkah seperti itu begitu? Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya, masih bertanya begitu kan. Tapi kalau menurut saya yang namanya politik kewenangan Pak Presiden begitu, mau diganti siapapun sebenarnya begitu kan. Tapi menurut saya pribadi kok semudah itu begitu kan. Jabatan masih berakhir mungkin 6 bulan lagi begitu kan. Hebat ya manuver politik Bapak itu ya. Kalau kejadian berarti 2 kandidat, yang satu capres, satu lagi yang gagal cawapres ya. Hanya cukup dijadikan menteri ya, beres urusan ya. Minimal magang di pemerintahan. Ini kritikan-kritikan netizen loh begitu kan. Ya, yang namanya politik saya katakan begitu kan. Ya santai-santai aja mereka begitu kan. Dalam artian apa? Kenapa Pak SBY ya mengambil keputusan dari dulu begitu kok baru sekarang begitu? Dalam artian kok bisa terfikirkan bahwa AHY harus disodorkan menjadi ya menteri terlebih dahulu? Kan begitu logikanya begitu. Walaupun nanti tidak dipilih misalnya begitu kan ya. Kenapa tidak dari dulu begitu menjadi oposisi gabung ke koalisi pemerintahan kayak Prabowo di situ begitu kan ya? Dan apa yang terjadi? Mungkin sudah jabatan dari dulu mereka begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja sebuah prestasi dari AHY, apakah ada terobosan-terobosan baru begitu ketika menjadi Menpora begitu, karena waktunya ini sangat singkat sekali begitu kan ya. Jangan-jangan ya belum kenal dengan dengan karyawan di Kemenpora sudah menjadi sudah ganti yang lain begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tetapi posisi dari AHY sebenarnya potensi loh begitu. Dia kan masih muda begitu katanya begitu ya. Ya dari wajahnya kan muda begitu kan ya. Tetapi kalau kita melihat dari pengalaman yang ada begitu kan, maka posisi inilah yang kemudian seharusnya cawapres itu kan harus punya pengalaman luar biasa mereka begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang banyak yang kemudian meragukan terhadap AHY ini begitu. AHY dikabarkan bakal jadi ya Menpora begitu kan, bakal jadi Menpora, menteri dari Nasdem dan PKB terancam di reshuffle begitu ya.
Bahkan komunikasi politik antara Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor berpotensi menempatkan Ketua Umum ya Partai Demokrat Agus Harimurti ya Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora menggantikan Aryo Bima Nadito. Bahkan kini Dito sedang tersandung kasus dugaan korupsi 27 miliar dalam pembangunan BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informasi ya. Bahkan pertemuan Presiden dan Jokowi mantan Presiden SBY berpotensi memuluskan Ketua Umum Demokrat AHY menjadi Menpora menggantikan Dito Aritejo yang tersandung kasus dugaan korupsi. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Inilah menterinya Pak Jokowi di mana-mana banyak korupsi begitu kan ya. Katanya ingin memperkuat KPK ya, tapi pada ujung-ujungnya bagaimana begitu kan ya? Kok seolah-olah ya luar biasa begitu di Menteri Pak Jokowi semakin banyak korupsi begitu ya. Bahkan ya menurutnya sejak awal ya SBY ingin menjadikan anaknya memiliki posisi di eksekutif. Pertama ya saat mengikuti Pilkada di Jakarta 2017 lalu, namun AHY belum berhasil. Kini setelah Demokrat bergabung dengan Koalisi Maju atau KM yang didukung Presiden Jokowi, AHY berpulang masuk ke dalam kabinet walaupun hanya untuk ya sekitar 1 tahun saja. Ini seperti mengikat ya Demokrat agar tidak lari dari koalisi di mana Jokowi menjadi kingmakernya. Jika AHY jadi menteri, maka dampaknya hubungan Jokowi dengan Megawati bisa semakin merenggang. Sebab hubungan psikologis antara Megawati dan dengan SBY hingga kini belum cair. Ya, Jokowi bisa dianggap abai terhadap psikologis Ibu Megawati tersebut. Bahkan dikemukakan ada momentum politik yang berubah cepat setelah konstelasi ya koalisi ya politik mengalami dinamika perubahan. Dukungan bakal calon presiden capres ya ada 5 hal yang membuat konstelasi politik yang kini berubah cepat ya katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu dari beritanya begitu ya. Pertama, posisi partai ya nasional atau Demokrat ya Nasdem begitu Partai Nasional Demokrat atau Nasdem keluar dari koalisi pemerintah. Kedua, tukar posisi antara Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ketiga, pernyataan Presiden Jokowi soal data intelijen dan politik. Keempat, Kaisang Pangarep ya putra Presiden Jokowi. Itu kan sudah menandakan bahwa Pak Jokowi itu sudah masuk ke barisan Prabowo begitu kan. Ya, tidak mungkin yang namanya PSI kan sudah berseberangan dengan PDP walaupun pada hakikatnya begitu sekarang mau bertemu si A, si B, dan si C begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? PSI sebenarnya sakit hati dari dulu tidak dianggap begitu. Seolah-olah seperti itu begitu. Dan apa yang terjadi ketika Mas Kaisang masuk di situ begitu kan ya? Yang namanya kader PDIP kalau sudah satu keluarga itu tidak boleh begitu kan. Alibinya oleh mereka begitu tidak apa-apa kalau sudah beda kakak begitu kan. Tapi yang jelas begitu, masyarakat sudah paham begitu kan. Dengan masuknya Kaisang ke PSI, akhirnya apa? Itu menjadi ciri-ciri atau menjadi instrumen begitu kan ya, untuk memuluskan bagaimana ya PDIP ya Pak Jokowi sudah enggan untuk di PDIP begitu kan. Ya dengan keluar mendatangkan anaknya menjadi ketua umum mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini saya jelas ya pertanda bahwa Pak Jokowi selama ini mendukung Pak Prabowo. Walaupun hakikatnya ya politik Pak Jokowi sekarang ini kan tidak bisa ditebak begitu. Kemarin mengatakan bahwa ya kalau Ganjar menjadi presiden dilantik ya harus ya melakukan bagaimana ketahanan pangan. Itu jangan diambil mentah-mentah mereka begitu kan ya. Pada akhirnya di belakang mereka bisa saja kepada Pak Prabowo begitu kan. Dan bahkan berani taruhan. Ada yang berani taruhan begitu ya. Bahwa Pak Jokowi benar-benar di Prabowo begitu. Dan inilah pada hakikatnya sudah ketahuan. Politik seperti Pak Jokowi sudah ketahuan. Walaupun ya sebenarnya banyak yang menutupi mereka begitu. Ya, dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bisa saja begitu si Gibran akan menjadi wakil mereka kalau putusan ini sudah diterima begitu kan. Ya kita lihat saja nanti begitu karena politik itu dinamis begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ya bahkan kasus ya hukum impor gula di Kementerian Perdagangan Kemendak pada 2015-2003 bisa juga menyeret Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Bahkan ya hanya bermasalah secara hukum. Menteri-menteri lainnya juga berpotensi reshuffle ya. Dampak keluarnya Nasdem dan PKB dari koalisi pendukung pemerintah Presiden Jokowi. Sedangkan ya kasus di Kemendak lanjut ginting bisa jadi menyandera Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan untuk tidak menyodorkan Erick Thohir sebagai kandidat bakal cawapres Pak Prabowo Subianto di KM. Bisa saja begitu kan, karena analisis seperti itu begitu ya. Dan AHY dikunci di situ masuk di koalisi Pak Jokowi, lalu kemudian ya di Pak Airlangga dia bermasalah begitu kader mereka begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah dari PAN sudah
tidak lagi menyodorkan Erick Thohir begitu kan. Lalu kemudian Airlangga tidak bisa maju di situ begitu kan. Para menteri banyak yang kemudian tersandra korupsi, maka kemudian terjadi yang disodorkan utama yaitu, dan bahkan si Gibran itu sudah diminta 7 kali loh oleh Pak Prabowo untuk menjadi pendamping mereka. Apakah benar seperti itu? Itu ada bisikan-bisikan ya di Akbar Faisal itu begitu kan ya. Maka ini menjadi momentum begitu bahwa bisa saja yang ke-8 kali atau 10 kali dia mau begitu. Ini masih bergulir di di MK begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.